Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak ibu semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat anak, tetap semangat belajar di rumah, tetap juga menjaga kesehatan supaya kita tidak sakit anak. Nah, kembali lagi kali ini dalam video pembelajaran PPKN KD 3.2 tema 5 subtema 2. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita baca doa terlebih dahulu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, balik lagi kita ke materinya. Yang pertama, aturan bermain di rumah. Nah, materinya itu aturan bermain di rumah. Ya, anak ibu ya. Nah, boleh anak ibu buka halaman 29. Pena 1C halaman 29. Betul? Aturan. Aturan apa itu aturan, nak? Masih ingat? Aturan adalah merupakan hal-hal yang boleh kita lakukan dan ada pula hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Jadi itu adalah aturan. Ibu ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, apakah kita perlu aturan, nak? Nah, perlu. Kalau tidak ada aturan, apa yang akan terjadi? Semuanya akan kacau, berserak-serak, nanti seenaknya saja kita. Nah, jadi maka perlu ada aturan supaya hidup kita lebih tertib lagi ya, nak. Nah, kemudian setiap aturan di rumah, nah ini aturan kita garis bawahi, nak. Berarti aturan itu di segala bidang. Kalau di sini kita pelajari itu aturan yang ada di rumah. Nah, setiap aturan di rumah harus kita patuhi. Ya, nak. Berarti setiap aturan yang ada di rumah harus kita patuhi. Supaya apa tujuannya? Supaya kita lebih bisa lagi mandiri dan tertib lagi dengan aturan yang ada di rumah kita. Nah, aturan harus dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Nah, yang membuat aturan siapa, nak? Adalah ayah dan ibu kita. Jadi yang mematuhi peraturan di rumah siapa? Adalah seluruh anggota keluarga. Siapa saja anggota keluarganya? Ada ibu, ayah, adik kita. Pokoknya seluruh anggota keluarga. Jadi harus ikut dan patuh dengan peraturan yang ada di rumah kita. Boleh itu aturan bermain, aturan di rumah kita kan bermacam-macam ya, nak ya. Jadi dengan mematuhi aturan, hidup kita akan lebih terasa apa, nak? Teratur, nyaman dan disiplin. Nah, itu mendidik kita juga untuk mendisiplinkan diri kita. Nah, contohnya ada beberapa aturan bermain di rumah. Ini contoh aturan bermain di rumah. Ini contohnya. Setelah bermain, mainan harus kita rapikan kembali. Jadi anak ibu kan di rumahnya ada tuh bermain sama teman atau sama adiknya. Kemudian apakah kita setelah bermain itu kita rapikan kembali atau kita biarkan aja berserakan? Nanti biarlah mama ada yang bersihkan. Nah, mana seharusnya yang kita lakukan, nak? Nah, jadi disusunlah aturan supaya tidak berserakan rumah. Maka setelah bermain, mainan kita harus dirapikan kembali. Nah, yang kedua aturannya bermain dengan rukun. Nah, kita bermain dengan adik kita umpamanya. Jangan sampai pula kita bertengkar dengan adik kita sendiri karena gara-gara mainan kita bertengkar. Jadi di sini bermainlah dengan rukun, damai. Nah, kita saling berbagi dalam bermain itu enak ya. Kemudian yang ketiga, tidak lupa belajar. Nah, jadi setelah bermain kita tidak lupa pula untuk belajar. Jangan asik bermain saja dari pagi sampai sore. Nah, jangan ya, nak. Jadi kita boleh bermain tapi jangan lupa pula untuk belajar. Nah itu dia. Kemudian itu aturan bermain di rumah kita. Umpamanya ada contoh lain, Bu. Aturan dalam permainan. Nah, kalau ini aturan dalam permainan. Jadi dalam permainan pun ada juga aturan. Karena apa? Nanti
kalau tidak ada aturan dalam permainan, nanti terjadi curang atau nanti kita berentak sama teman kita atau dengan adik kita. Jadi ada aturannya masing-masing. Iya, semuanya ada aturannya. Jadi kita tidak seenaknya saja. Nah, kemudian ini ada aturan dalam bermain. Contohnya bermain lompat tali. Ada ibu pernah bermain lompat tali sama teman atau adiknya? Nah, pernah kan? Nah, bermain lompat tali aturannya apa? Yang pertama, tidak boleh menyentuh tali. Nah, tidak boleh menyentuh tali ketika sedang melompat tali. Kalau seandainya kita menyentuh tali berarti kita kalah. Dan kita harus mengakui kekalahan kita. Yang kedua, bagi yang menyentuh tali maka pelompat menyatakan kalah. Nah, itu dia. Kalau seandainya kita menyentuh tali berarti kita dinyatakan kalah. Nah, kemudian kita tidak boleh juga curang dalam bermain. Nah ya nak ya. Nah, mudah-mudahan anak ibu bisa mempraktekkan di rumah masing-masing. Ya nak, aturan bermain di rumah dan aturan pemainnya bermain bersama teman. Nah, aturan dalam bermain apapun pasti mempunyai aturan. Apa tujuan aturan tadi nak? Supaya kita bisa lebih tertib, rukun dan damai. Oke anak ibu, kali ini pembahasannya sampai ini. Dah ibu sudahi dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.